Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nardina, NPM 210202440. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PPT yang berjudul Sifat dan Karakteristik Hukum Islam. Sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal. Masalahnya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan waris diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di sementara tempat di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Elatis. Sifat yang karakteristis hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan lumas. Elastisnya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hukum manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi secara manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam mengartikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasa, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memiliki cara-cara paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Universal alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkup seluruh dunia, ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-An'am 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melahirkan kepada umat manusia seluruh sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi banyaknya manusia tidak mengetahuinya. Surah Al-Saba 28. Keduanya ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang-orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar di pokok-pokok itulah menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, dan kemudahan dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak mempunyai beban dan yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan tetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan,
kemerdekaan menyeluruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: 1. Meniadakan kepicikan. 2. Menyedikitkan tufas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lain. Perintah sholat dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya peradilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dihendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lain. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Hukum Islam bersifat tabudi dan takukuli. Al-Shati menyatakan bahwa tabudi adalah suatu di mana tujuan hukum dan perlembagaan hukum untuk membebaskan mukallaf dari pemerintahan hawa nafsunya. Hawa agar tidak menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, hijitrian, sebagaimana dia juga hamba tujuan secara alamiah, interaran secara terpaksa. Sedangkan takuli adalah sebaliknya, bersifat tabudi. Lebih jelas, tabudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utama untuk mendekati diri kepada Allah, yakni menerima kepada dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat tabudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung dalam tidak dapat dinar, khairul makulah al-mana atau supranasional. Manusia harus menerima apa saja telah diciptakan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanya sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, nascaya tidak akan aku melakukan itu." Bersifat tawakuli. Kedua, yakni tawakuli berbentuk dalam bidang muamalah. Tawakuli ini bersifat duniawi, yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, makulal al-mana atau rasional. Maka manusia dapat melakukan dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilal dari muamalah yang bersifat tawakuli dapat dirasionalkan dengan melihat adanya maslahat atau mukrat terkandung di dalam suatu dilarang karena adanya kemudaratan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dari saya.